Dalam hidup, kita diajarkan bahwa kerja keras adalah kunci kesuksesan. Semakin kita berusaha, semakin dekat kita dengan impian. Namun, mengapa terkadang kenyataan justru berkata sebaliknya? Mengapa semakin kita berusaha keras untuk tidur, justru semakin sulit kita terlelap? Mengapa semakin kita mencoba berbicara dengan percaya diri, semakin gugup kita dibuatnya? Dan mengapa beberapa orang mencapai kesuksesan luar biasa, justru ketika mereka berhenti memaksakan diri? Buku ini bukan tentang menyerah atau bermalas-malasan. Sebaliknya, ini adalah undangan untuk memahami bahwa ada cara lain untuk mencapai lebih banyak tanpa harus terus-menerus berjuang. Kita akan menelusuri prinsip-prinsip mendalam dari filsafat timur, ilmu psikologi, hingga kisah-kisah nyata yang menunjukkan bahwa terkadang rahasia keberhasilan justru terletak pada melepaskan, bukan menggenggam erat. Melalui setiap bab, Anda akan diajak untuk menantang cara berpikir lama yang menghubungkan kesuksesan dengan perjuangan tanpa henti. Anda akan menemukan bahwa ketenangan bukanlah lawan dari pencapaian, dan bahwa dengan mengalir bersama kehidupan, Anda dapat meraih lebih banyak daripada yang pernah Anda bayangkan. Mari kita mulai perjalanan ini, bukan dengan kekuatan penuh, tetapi dengan keseimbangan, kepercayaan, dan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hidup benar-benar bekerja. Bab 1. Ketika usaha menjadi penghalang. Bayangkan seseorang yang berusaha keras untuk tertidur. Ia memejamkan mata, mencoba merilekskan tubuhnya, tetapi pikirannya terus berbisik, "Aku harus tidur sekarang." Namun, semakin ia memaksa dirinya untuk terlelap, semakin sulit baginya untuk benar-benar tidur. Atau pikirkan seorang pemain darts yang begitu menginginkan lemparan sempurna hingga ia menegangkan tubuhnya, menganalisis setiap gerakan dengan hati-hati, dan justru lemparannya meleset dari target. Mengapa ini terjadi? Mengapa semakin kita berusaha, semakin sulit kita mencapai yang kita inginkan? Fenomena ini dikenal sebagai Law of Reverse Effect. Sebuah prinsip paradoksal yang menyatakan bahwa semakin keras kita mencoba untuk mencapai sesuatu, semakin besar kemungkinan kita justru gagal. Seolah-olah keberhasilan adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksa, melainkan harus dibiarkan terjadi secara alami. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak contoh bagaimana upaya yang berlebihan justru menjadi penghalang. Insomnia, misalnya, seringkali bukan disebabkan oleh tubuh yang tidak lelah, melainkan oleh pikiran yang terus berusaha untuk tidur. Tidur bukan sesuatu yang bisa dipaksa. Ia datang dengan sendirinya ketika kita berhenti mencoba dan mulai menyerah pada rasa nyaman. Semakin kita berkata, "Aku harus tidur sekarang," semakin kita tetap terjaga. Hal yang sama terjadi dalam olahraga dan seni. Seorang pemain darts yang ingin melempar dengan sempurna seringkali justru merasa canggung, gerakannya kaku, dan lemparannya meleset. Namun, ketika ia mempercayai naluri dan membiarkan kebiasaannya memandu gerakan, lemparannya menjadi lebih akurat dan alami. Dalam situasi lain, berbicara di depan umum seringkali menjadi tantangan bagi mereka yang terlalu khawatir akan kesan yang mereka tinggalkan. Seseorang yang terus memikirkan apakah suaranya terdengar baik, apakah audiens menyukainya, atau apakah ia membuat kesalahan, akan merasa gugup dan kehilangan spontanitas. Sebaliknya, pembicara yang benar-benar hadir dalam momen dan berbicara dari hati seringkali lebih memikat dan meyakinkan. Ketiga situasi ini menunjukkan pola yang sama. Semakin kita memaksakan sesuatu, semakin sulit bagi kita untuk mencapainya. Kunci dari fenomena ini terletak pada perbedaan antara usaha yang alami dan usaha yang dipaksakan. Ketika kita terlalu terobsesi dengan hasil, kita mengaktifkan bagian otak yang terlalu analitis, yang justru menghambat performa alami kita. Ini seperti mencoba memegang air dengan menggenggamnya erat. Semakin kuat kita mencengkeram, semakin banyak air yang bocor dari sela-sela jari. Kita sering berpikir bahwa untuk mencapai sesuatu, kita harus mengendalikan setiap aspek dari prosesnya. Namun banyak hal dalam hidup bekerja seperti sebuah tarian. Semakin kita bisa mengikuti ritmenya, semakin kita dapat menemukan keseimbangan yang harmonis. Kehidupan memiliki cara unik untuk memberikan yang terbaik kepada mereka yang mau melepaskan. Ada paradoks mendalam di sini. Semakin kita ingin mengendalikan segalanya, semakin kita kehilangan kendali.
Namun, ketika kita berhenti mencoba memaksakan diri, kita justru mendapatkan lebih dari yang kita kira. Kita bisa melihat paradoks ini dalam berbagai aspek kehidupan. Orang yang terlalu ingin dicintai seringkali berakhir sendirian, sementara mereka yang nyaman dengan dirinya sendiri justru menarik cinta secara alami. Mereka yang terobsesi dengan kesempurnaan dalam pekerjaan seringkali terjebak dalam stres dan kehilangan kreativitas, sementara mereka yang menikmati prosesnya justru menghasilkan karya terbaik. Demikian pula, mereka yang membiarkan hidup mengalir tanpa ketakutan seringkali menemukan lebih banyak kebahagiaan dibandingkan mereka yang terus berusaha keras mencapai standar tertentu. Bukan berarti kita harus berhenti berusaha. Sebaliknya, kita perlu menemukan usaha yang selaras, usaha yang tidak lahir dari ketegangan dan rasa takut, melainkan dari ketenangan dan kepercayaan. Hidup tidak selalu tentang seberapa keras kita mendorong, tetapi tentang seberapa baik kita menemukan ritme alami dan mengalir bersamanya. Seperti air yang mengalir di sungai, tidak perlu memaksakan diri untuk sampai ke muara, cukup biarkan gravitasi melakukan tugasnya. Di bab berikutnya, kita akan mengeksplorasi bagaimana kita seringkali mencari kesuksesan di tempat yang salah, dan bagaimana mengubah cara kita melihat tujuan dapat membuka pintu menuju kehidupan yang lebih mudah dan lebih bermakna. Bab 2. Mencari kesuksesan di tempat yang salah. Kesuksesan adalah kata yang sering kita kejar, tetapi jarang kita definisikan dengan jelas. Kita tumbuh dalam masyarakat yang memberikan gambaran tertentu tentang kesuksesan. Memiliki kekayaan melimpah, menduduki jabatan tinggi, dan mendapatkan pengakuan dari orang lain. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa semakin keras kita berusaha untuk mencapai semua itu, semakin sukses kita akan menjadi. Namun, apakah benar demikian? Banyak orang yang telah mencapai titik puncak dalam karir mereka, memiliki segalanya, tetapi justru merasa kosong. Ada mereka yang berdiri di puncak kesuksesan versi dunia, tetapi kehilangan makna dalam hidupnya. Lalu apakah mungkin kita selama ini mencari kesuksesan di tempat yang salah? Salah satu kisah klasik yang menggambarkan pencarian kesuksesan yang keliru adalah cerita Kapten Ahab dalam novel Moby Dick, karya Herman Melville. Ahab, seorang kapten kapal yang tangguh, memiliki satu tujuan utama dalam hidupnya, memburu seekor paus putih raksasa bernama Moby Dick. Bagi Ahab, menangkap paus itu bukan hanya sekadar pencapaian, tetapi sebuah misi yang ia yakini akan memberikan kepuasan dan makna bagi hidupnya. Namun, semakin ia mengejar obsesinya, semakin ia kehilangan dirinya sendiri. Ia tidak lagi peduli dengan keselamatan awak kapalnya, tidak lagi menikmati kebebasan sebagai seorang pelaut, dan tidak lagi memperhatikan keindahan lautan yang terbentang luas di sekelilingnya. Segalanya hanya tentang Moby Dick. Dalam perjalanannya yang penuh dendam dan ambisi, ia kehilangan segalanya, kapalnya, awaknya, bahkan nyawanya sendiri. Kisah Ahab adalah cerminan banyak kehidupan di dunia nyata. Betapa sering kita begitu terobsesi dengan satu tujuan, entah itu karir impian, harta berlimpah, atau pengakuan sosial, hingga kita lupa menikmati hidup itu sendiri. Kita mengorbankan kebahagiaan saat ini demi sesuatu yang kita yakini akan memberikan kebahagiaan di masa depan. Tetapi bagaimana jika kita salah? Bagaimana jika kebahagiaan tidak ditemukan di tujuan akhir, melainkan dalam perjalanan itu sendiri? Seringkali kita meyakini bahwa kebahagiaan hanya akan datang setelah kita mencapai sesuatu yang besar. Kita berpikir bahwa kita akan merasa puas setelah mendapatkan promosi yang diidamkan, merasa cukup setelah memiliki rumah yang lebih besar, atau merasa berarti setelah dikenal banyak orang. Namun, hidup bukanlah garis lurus menuju satu titik akhir. Hidup lebih mirip sebuah perjalanan panjang, dan jika kita hanya fokus pada tujuan, kita akan melewatkan keindahan yang ada di sepanjang jalan. Bayangkan seorang pendaki gunung. Jika satu-satunya yang ada dalam pikirannya adalah mencapai puncak, ia mungkin akan melewatkan udara segar yang ia hirup, suara gemericik sungai di sepanjang jalur, dan kebersamaan dengan teman-teman seperjalanannya. Lalu, ketika ia akhirnya tiba di puncak, apa yang terjadi? Ia mungkin merasa senang sejenak, tetapi kemudian muncul pertanyaan, lalu apa selanjutnya? Hidup yang bermakna bukan tentang seberapa banyak puncak yang kita capai, tetapi seberapa dalam kita menikmati setiap langkah perjalanan.
Bukan berarti kita harus berhenti memiliki tujuan. Ambisi dan tekad tetap penting. Namun, ada perbedaan besar antara tekad yang sehat dan obsesi yang membutakan. Tekad yang sehat berarti memiliki tujuan yang jelas, tetapi tetap fleksibel dalam perjalanan menuju ke sana. Kita bergerak maju dengan semangat, tetapi tidak takut untuk menyesuaikan arah jika diperlukan. Sebaliknya, obsesi yang membutakan terjadi ketika kita begitu terpaku pada satu jalan, hingga menolak melihat alternatif yang mungkin lebih baik. Kadang-kadang, hidup membawa kita ke jalur yang tidak kita rencanakan. Kita mungkin sangat menginginkan sesuatu, tetapi ternyata ada hal lain yang lebih baik menanti di tempat yang berbeda. Jika kita terlalu kaku, kita bisa melewatkan peluang yang sebenarnya lebih selaras dengan diri kita. Seorang musisi yang terobsesi menjadi bintang rock mungkin melewatkan kebahagiaan dalam mengajar musik kepada anak-anak. Seorang pengusaha yang hanya fokus pada keuntungan mungkin kehilangan kepuasan dalam membangun sesuatu yang bermakna. Seorang pekerja yang mengejar jabatan tinggi mungkin lupa bahwa waktu bersama keluarga adalah sesuatu yang tak ternilai. Kesuksesan sejati bukan hanya tentang mencapai titik tertentu, tetapi tentang menjalani kehidupan dengan penuh makna. Jika kita mencari kesuksesan dalam validasi eksternal, harta, status, pengakuan, maka kita mungkin akan terus merasa kurang. Seperti mengejar fata morgana, semakin dekat kita merasa, semakin jauh kebahagiaan itu menjauh. Namun, jika kita mulai melihat kesuksesan sebagai sesuatu yang hadir dalam keseharian, dalam pertumbuhan diri, dalam kebahagiaan sederhana, dalam hubungan yang bermakna, maka kita telah menemukannya sejak awal. Di bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana melepaskan tekanan yang tidak perlu dan bagaimana menjalani kehidupan dengan lebih ringan serta mengalir bersama alurnya. Bab 3. Melepaskan kendali untuk mendapatkan kendali. Pernahkah kita merasa bahwa semakin kita berusaha mengendalikan sesuatu, semakin tidak terkendali jadinya? Kita ingin memastikan segalanya berjalan sempurna, tetapi justru semakin stres. Kita takut kehilangan sesuatu, tetapi ketakutan itu malah membuat kita sulit menikmatinya. Dunia mengajarkan kita untuk berjuang, berusaha keras, dan memastikan segala sesuatunya berjalan sesuai rencana. Namun, ada satu hal yang sering kita lupakan. Tidak semuanya ada dalam kendali kita. Banyak orang berpikir bahwa kendali adalah tentang menggenggam erat-erat sesuatu, memastikan semuanya berjalan sesuai keinginan. Tetapi kenyataannya, kendali sejati seringkali ditemukan justru ketika kita berani melepaskannya. Epictetus, seorang filsuf stoik dari abad ke-1 M, pernah berkata bahwa ada hal-hal yang berada dalam kendali kita dan ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kebahagiaan sejati berasal dari membedakan keduanya. Konsep ini sederhana tetapi sangat mendalam. Jika kita mencoba mengendalikan hal-hal yang berada di luar kendali kita, seperti pendapat orang lain, masa depan, atau bahkan nasib, kita akan terus mengalami kecemasan dan penderitaan. Sebaliknya, jika kita berfokus hanya pada apa yang bisa kita kendalikan, pikiran, sikap, dan reaksi kita akan menemukan ketenangan. Bayangkan seorang pelaut di tengah lautan. Ia tidak bisa mengendalikan angin atau ombak, tetapi ia bisa mengendalikan layarnya. Jika ia berfokus pada mengendalikan angin, ia akan frustasi. Tetapi jika ia belajar menyesuaikan layar dengan arah angin, ia bisa berlayar dengan lebih lancar. Kehidupan juga seperti itu. Kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu, tetapi kita bisa belajar menyesuaikan diri. Banyak dari kecemasan yang kita rasakan berasal dari keinginan untuk mengendalikan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita seringkali takut akan masa depan karena ingin memastikan semuanya berjalan lancar, padahal masa depan selalu penuh ketidakpastian. Kita juga ingin disukai semua orang dan berusaha menyenangkan semua pihak, tetapi pada akhirnya, pendapat orang lain bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Ketakutan akan kegagalan pun menjadi beban berat, karena meskipun kita berusaha sebaik mungkin, dunia ini penuh dengan variabel yang tidak bisa kita atur. Semakin kita terobsesi untuk memastikan semuanya berjalan sempurna, semakin besar tekanan yang kita rasakan. Ironisnya, tekanan itu justru membuat kita lebih sulit mencapai hasil yang kita inginkan. Saat kita berusaha terlalu keras untuk tidak gugup ketika berbicara di depan umum, misalnya, kita malah semakin cemas.
Saat kita berusaha memastikan pasangan kita tidak meninggalkan kita, kita bisa menjadi terlalu posesif dan menciptakan ketegangan dalam hubungan. Seperti pasir yang digenggam terlalu erat, semakin kita mencoba mengontrol, semakin ia lepas dari genggaman kita. Salah satu contoh nyata dari paradoks kendali adalah bagaimana orang mengatasi ketakutan panggung. Banyak orang mengalami kecemasan luar biasa saat harus berbicara di depan umum. Mereka mencoba mengendalikan setiap aspek, menghafalkan setiap kata, memastikan tidak ada kesalahan, berusaha keras untuk terlihat sempurna. Tetapi semakin mereka mencoba mengontrol kecemasan mereka, semakin besar kecemasan itu. Lalu bagaimana cara yang lebih efektif? Alih-alih mencoba menekan ketakutan, cara terbaik adalah menerimanya. Daripada melawan perasaan gugup, kita bisa berkata pada diri sendiri bahwa gugup adalah hal yang wajar dan tidak menghalangi kita untuk tetap berbicara dengan baik. Dengan menerima rasa takut, kita berhenti berusaha mengendalikannya. Paradoksnya, ketika kita berhenti melawan, rasa takut itu perlahan-lahan melemah. Orang-orang yang paling percaya diri di atas panggung bukanlah mereka yang tidak pernah merasa gugup, tetapi mereka yang tahu bahwa kegugupan adalah bagian alami dari proses, dan mereka tidak membiarkan rasa itu menguasai mereka. Jika kita ingin lebih tenang dalam menghadapi kehidupan, kita perlu melatih pola pikir yang lebih fleksibel. Salah satu cara yang bisa kita praktikkan adalah latihan membedakan antara hal yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan. Setiap kali merasa stres, tanyakan pada diri sendiri apakah situasi ini sesuatu yang bisa kita atur. Jika iya, pikirkan langkah terbaik yang bisa diambil. Namun, jika jawabannya tidak, maka belajarlah untuk melepaskannya dan menerima apa yang terjadi. Selain itu, kita bisa menggunakan mantra sederhana untuk menghadapi ketidakpastian. Ketika pikiran dipenuhi dengan kekhawatiran, seperti bagaimana jika ini tidak berjalan sesuai rencana, atau bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi, kita bisa menggantinya dengan kalimat yang lebih menenangkan, seperti, aku bisa menghadapi apapun yang terjadi, atau aku tidak perlu tahu segalanya sekarang, dan itu tidak apa-apa. Kalimat-kalimat ini membantu kita menerima ketidakpastian dengan lebih tenang dan percaya bahwa kita mampu melewati apapun yang menghadang. Lebih dari itu, penting bagi kita untuk menyadari bahwa hidup tidak harus sempurna agar kita bisa bahagia. Salah satu jebakan terbesar dalam mengejar kendali adalah keyakinan bahwa kebahagiaan hanya bisa ditemukan jika semuanya berjalan sesuai rencana. Padahal, kebahagiaan sejati seringkali ditemukan dalam momen-momen sederhana, saat kita tidak berusaha mengontrol segalanya, tetapi justru membiarkan hidup mengalir apa adanya. Kehidupan ini seperti sungai. Jika kita berusaha keras melawan arus, kita hanya akan kelelahan. Tetapi jika kita belajar berenang mengikuti aliran, kita akan menemukan keseimbangan dan ketenangan. Melepaskan kendali bukan berarti menyerah atau tidak peduli. Ini tentang memahami batas-batas kita dan membiarkan hidup berjalan dengan caranya sendiri. Kita tidak perlu mengendalikan segalanya untuk merasa damai. Kita hanya perlu mengendalikan satu hal, diri kita sendiri. Di bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana kebebasan sejati tidak ditemukan dalam kebebasan mutlak, tetapi dalam keteraturan dan struktur yang kita ciptakan sendiri. Bab 4. Berhentilah melawan arus kehidupan, mulailah mengalir. Bayangkan tetesan air yang jatuh di atas batu selama bertahun-tahun. Sekilas, air tampak lemah, transparan, dan mudah terbagi. Namun, seiring waktu, air tidak hanya mengikis batu, tetapi juga membentuk sungai, lembah, bahkan gua yang megah. Lao Tzu, filsuf besar Taoisme, pernah berkata, tidak ada yang lebih lembut dan fleksibel dibandingkan air, namun tidak ada yang mampu menandingi kekuatannya dalam mengalahkan sesuatu yang keras dan kokoh. Air tidak melawan batu dengan kekerasan. Ia tidak menantang batu dengan kekuatan yang frontal. Sebaliknya, ia mengalir, menyesuaikan, dan mencari jalan melewati rintangan tanpa kehilangan sifatnya. Kita diajarkan bahwa untuk berhasil, kita harus berjuang, berkeras hati, dan tidak menyerah. Namun, terkadang, justru dengan lebih banyak berusaha, kita semakin terjebak dalam ketegangan dan stres. Kita menjadi seperti batu yang mencoba menahan aliran sungai, hanya untuk akhirnya terkikis oleh waktu. Kunci sebenarnya bukanlah menolak arus kehidupan,
tetapi belajar mengalir bersamanya. Seorang pemanah terkenal mendatangi seorang master Tao untuk belajar lebih dalam tentang seni memanah. Pada awalnya, pemanah itu sangat percaya diri. Ia mengangkat busurnya dengan sempurna dan melepaskan panah dengan kecepatan tinggi. Bidikannya nyaris sempurna, dan ia sangat puas dengan keahliannya. Namun, saat master Tao itu meminta pemanah tersebut menembak dengan taruhan besar, harga dirinya, hartanya, bahkan kehormatannya, tiba-tiba tangannya mulai gemetar. Kecemasannya meningkat dan panahnya meleset jauh dari sasaran. Master Tao tersenyum dan berkata, "Ketika engkau terlalu menginginkan hasil, engkau kehilangan sentuhanmu. Panah tidak lagi menjadi panah, busur tidak lagi menjadi busur, dan engkau tidak lagi menjadi pemanah." Pesan dari kisah ini sangat jelas. Ketika kita terlalu terobsesi dengan hasil, kita kehilangan keluasan dan ketenangan dalam proses. Semakin kita menuntut kesempurnaan, semakin kita tegang. Semakin kita takut gagal, semakin kita kehilangan keterampilan alami kita. Hal ini berlaku dalam segala aspek kehidupan. Seorang seniman yang terlalu khawatir akan kritik mungkin kehilangan kreativitasnya. Seorang pebisnis yang terlalu fokus pada kesuksesan mungkin kehilangan intuisi dan fleksibilitasnya. Seorang pencari kebahagiaan yang terlalu sibuk mencari kebahagiaan justru akan merasa semakin hampa. Seperti air, kita perlu belajar untuk menikmati perjalanan, bukan hanya memikirkan tujuan akhir. Banyak orang mengira bahwa menjadi kuat berarti menjadi keras, tidak mudah goyah, dan selalu memegang kendali. Padahal, kekuatan sejati justru berasal dari fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Pikirkan tentang bambu di tengah badai. Ia tidak patah ketika angin bertiup kencang. Sebaliknya, ia melentur dan mengikuti aliran angin, hanya untuk kembali tegak saat badai berlalu. Kita bisa menerapkan prinsip ini dalam kehidupan dengan beberapa cara. 1. Belajar menerima perubahan. Kehidupan penuh dengan perubahan, dan perubahan adalah bagian dari pertumbuhan. Daripada melawan perubahan, tanyakan pada diri sendiri, bagaimana aku bisa beradaptasi? Apa yang bisa kupelajari dari ini? 2. Mengurangi ketegangan mental. Ketika kita merasa terjebak dalam masalah, seringkali kita terus-menerus mencari solusi dengan cara yang sama. Cobalah sesekali melepaskan beban pikiran, menjauh sejenak, dan biarkan solusi muncul dengan sendirinya. 3. Mengubah cara pandang terhadap kegagalan. Kegagalan bukan akhir, tetapi hanya perubahan arah. Alih-alih melihatnya sebagai kekalahan, anggaplah sebagai bagian dari perjalanan yang membimbing kita ke arah yang lebih baik. Seperti air yang mengalir, kita tidak harus selalu melawan rintangan secara langsung. Terkadang, solusi terbaik adalah mengalir di sekelilingnya. Ketika kita mencoba mengontrol segala hal dalam hidup, kita sebenarnya sedang bertindak dari tempat ketakutan, takut gagal, takut kehilangan, takut salah arah. Namun, ada cara lain untuk menjalani hidup, yaitu dengan rasa percaya. Percaya bahwa hidup memiliki alur dan ritmenya sendiri. Percaya bahwa kita akan menemukan jalan, bahkan jika kita belum melihatnya sekarang. Percaya bahwa setiap tantangan memiliki makna yang lebih dalam untuk pertumbuhan kita. Mengalir bukan berarti menyerah. Mengalir berarti percaya bahwa kita tidak harus memaksakan segalanya agar berjalan sesuai rencana. Hidup bukanlah tentang mencoba menahan arus sungai, melainkan belajar berenang dengan arus itu. Ketika kita melepaskan ketakutan dan memilih untuk mengalir, kita tidak hanya menjadi lebih tenang, tetapi juga lebih kuat, karena seperti air, kita bisa melewati dan menaklukkan segala hal tanpa kehilangan esensi diri kita. Di bab berikutnya, kita akan mengeksplorasi bagaimana struktur dan disiplin yang tepat justru memberi kita kebebasan yang lebih besar dalam hidup. Bab 5. Keajaiban dalam ketidakterdugaan. Pernahkah kamu mengalami momen di mana sesuatu yang luar biasa terjadi justru ketika kamu tidak berusaha terlalu keras? Mungkin saat sedang bersantai di kafe, tiba-tiba kamu bertemu seseorang yang membuka jalan baru dalam hidupmu. Atau mungkin ide terbaik yang pernah kamu miliki muncul begitu saja ketika kamu sedang mandi atau berjalan santai di taman. Fenomena ini bukan kebetulan. Ini adalah bukti bahwa ketika kita melepaskan ketegangan dan berhenti memaksakan sesuatu, kehidupan seringkali memberikan kejutan terbaiknya. Bayangkan,
Seseorang yang begitu gigih mencari cinta sejati, merancang setiap langkah, mengontrol setiap interaksi, dan menganalisis setiap pesan yang dikirim serta diterima. Namun, semakin ia berusaha keras, semakin jauh cinta itu terasa. Sebaliknya, mereka yang menjalani hidup dengan penuh rasa percaya, menikmati momen-momen kecil, dan membiarkan segalanya mengalir, justru menemukan hubungan yang paling tulus dan bermakna. Kita seringkali terjebak dalam anggapan bahwa semakin keras kita mencoba, semakin besar peluang kita untuk sukses. Namun, ada saatnya usaha yang berlebihan justru menjadi penghalang. Peluang terbaik seringkali datang ketika kita memberi ruang bagi kehidupan untuk bekerja dengan caranya sendiri. Dalam dunia sains dan inovasi, ada sebuah konsep menarik yang disebut serendipity. Penemuan yang tidak disengaja, yang terjadi ketika seseorang sedang mencari sesuatu yang lain. Contohnya, Alexander Fleming menemukan penisilin bukan karena ia sedang mencari antibiotik, melainkan karena ia secara tidak sengaja melihat bagaimana jamur tertentu membunuh bakteri di cawan Petri yang terlupakan di laboratoriumnya. Jika ia terlalu kaku dengan metodenya, mungkin ia akan membuang cawan Petri itu tanpa pernah menyadari penemuan revolusionernya. Hal serupa terjadi dalam penemuan post-it notes. Peneliti di 3M awalnya sedang mencari perekat super kuat, tetapi justru menemukan perekat yang lebih lemah, namun bisa ditempel dan dilepas berulang kali. Jika mereka menolak kemungkinan bahwa kegagalan mereka memiliki manfaat, dunia mungkin tidak akan pernah mengenal post-it notes. Serendipity terjadi ketika kita membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. Saat kita terlalu fokus pada satu tujuan dengan cara yang kaku, kita seringkali melewatkan peluang luar biasa yang sebenarnya ada di sekitar kita. Untuk meningkatkan peluang serendipity dalam hidup, kita perlu membiarkan ruang untuk eksplorasi dan tidak terpaku pada satu cara atau satu rencana. Berani berinteraksi dengan dunia, bertemu orang baru, menjelajahi tempat yang berbeda, serta membaca hal-hal di luar bidang kita juga dapat membuka jalan bagi keajaiban yang tak terduga. Dan yang terpenting, kita perlu mempercayai proses kehidupan. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, alih-alih frustrasi, kita bisa bertanya, apa peluang baru yang tersembunyi di balik ini? Banyak kisah sukses besar di dunia ini lahir bukan dari perencanaan yang ketat, tetapi dari keterbukaan terhadap ketidakterdugaan. Steve Jobs, misalnya, awalnya keluar dari kuliah dan mengambil kelas kaligrafi, hanya karena ia tertarik, tanpa tahu bagaimana itu akan berguna dalam hidupnya. Bertahun-tahun kemudian, ketika ia merancang komputer Macintosh, inspirasi dari kelas kaligrafi, itulah yang membuat Mac memiliki tipografi yang indah, sesuatu yang akhirnya merevolusi dunia desain digital. Kisah serupa terjadi pada J.K. Rowling, yang menulis Harry Potter, bukan karena ia memiliki rencana bisnis yang matang, tetapi karena ia mengikuti dorongan hatinya untuk menulis cerita yang mengalir dalam pikirannya. Sebagian besar bukunya ditulis di kafe, tanpa kepastian apakah karyanya akan diterbitkan atau berhasil. Jika ia terlalu memikirkan kesempurnaan atau takut gagal, dunia mungkin tidak akan pernah mengenal Harry Potter. Hal yang sama bisa terjadi dalam hidup kita. Ketika kita terlalu memaksakan sesuatu sesuai dengan ekspektasi kita mungkin kehilangan peluang yang lebih besar yang sebenarnya telah menunggu di depan mata. Untuk mengalami lebih banyak keajaiban dalam hidup, kita perlu menciptakan kondisi yang memungkinkan spontanitas dan kreativitas berkembang. Salah satu caranya adalah dengan menjadwalkan waktu tanpa jadwal. Dalam kehidupan yang sibuk, kita seringkali mengisi setiap jam dengan tugas dan target. Namun, jika kita ingin memberi ruang bagi inspirasi, kita perlu waktu untuk tidak melakukan apa-apa, berjalan tanpa tujuan, melamun, atau sekadar duduk diam dapat membuka pintu bagi ide-ide segar yang tak terduga. Selain itu, kita perlu mengurangi ketergantungan pada rencana yang kaku. Rencana memang penting, tetapi fleksibilitas lebih penting. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, kita dapat melihatnya sebagai petunjuk bahwa mungkin ada jalan yang lebih baik. Keluar dari zona nyaman juga menjadi kunci. Keajaiban jarang terjadi di tempat yang terlalu familiar. Cobalah sesuatu yang baru, berbicara dengan orang berbeda, membaca buku di luar bidang yang biasa kita baca, atau menjelajahi hobi yang tidak biasa. Dunia luas penuh dengan kemungkinan, tetapi kita harus bersedia mencarinya.
Salah satu cara lain untuk lebih terbuka terhadap ketidakterdugaan adalah dengan menerapkan prinsip yes and yang berasal dari dunia improvisasi teater. Prinsip ini mengajarkan kita untuk menerima setiap ide yang datang dan menambahkannya dengan sesuatu yang baru. Jika kita menerapkannya dalam kehidupan, kita akan lebih terbuka terhadap peluang yang datang tanpa kita duga. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan ketidakpastian. Kita bisa memilih untuk terus memaksakan kendali dan menolak segala sesuatu yang di luar rencana kita. Atau kita bisa membuka diri terhadap kemungkinan yang lebih luas dan membiarkan hidup membawa kita ke arah yang bahkan lebih baik dari yang kita bayangkan. Keajaiban tidak terjadi dalam keterpaksaan. Ia muncul dalam kelapangan hati, dalam kesiapan kita menerima kejutan, serta dalam keberanian untuk percaya bahwa sesuatu yang baik bisa muncul bahkan dari hal-hal yang tidak kita duga. Saat kita berhenti melawan dan mulai mengalir, kita memberi ruang bagi kehidupan untuk menunjukkan sisi terbaiknya. Dan siapa tahu, keberuntungan terbesar dalam hidupmu mungkin saja sedang menunggumu di tikungan yang tidak terduga. Bab 6. Seni bertindak tanpa keterikatan. Bayangkan sebuah sungai yang mengalir melewati lembah dan gunung. Ia tidak pernah memaksakan jalannya, tetapi dengan kelembutannya yang tampak pasif, ia memiliki kekuatan untuk mengikis batu dan membentuk lembah seiring waktu. Jika bertemu batu besar, ia tidak mencoba menghancurkannya dengan kekuatan, melainkan mengalir di sekelilingnya. Ia tidak menolak gravitasi atau memaksa diri melawan arus alam. Inilah esensi dari Wu Wei, konsep Taoisme, yang berarti bertindak tanpa paksaan atau usaha tanpa usaha. Wu Wei bukan berarti kita harus pasrah atau tidak melakukan apa-apa, tetapi mengajarkan kita untuk bertindak secara alami, tanpa perlawanan batin yang tidak perlu. Kita bergerak dengan kehidupan, bukan melawannya. Seringkali, kita percaya bahwa semakin keras kita berusaha, semakin besar peluang kita untuk berhasil. Namun, ada perbedaan besar antara tindakan yang mengalir dan tindakan yang penuh ketegangan. Tindakan yang mengalir membuat kita bekerja dengan fokus dan kesungguhan, tetapi tanpa tekanan berlebihan. Kita memberi ruang bagi intuisi dan kebijaksanaan alami untuk berperan. Sebaliknya, tindakan yang penuh ketegangan seringkali lahir dari keinginan memaksakan kehendak, kecemasan terhadap hasil, serta dorongan untuk bertindak dalam ketakutan atau keterpaksaan. Ketika kita memahami Wu Wei, kita mulai bertindak dengan lebih cerdas dan efisien, bukan hanya dengan lebih keras. Kita tidak lagi terjebak dalam pola berpikir bahwa usaha harus selalu disertai penderitaan. Sebaliknya, kita belajar bekerja dalam harmoni dengan arus kehidupan dan membiarkan segala sesuatu berkembang sesuai dengan ritme alami yang seharusnya. Seorang pemanah yang sedang mengikuti kompetisi mungkin merasa percaya diri saat berlatih sendiri, tetapi begitu pertandingan dimulai, pikirannya dipenuhi ketakutan. Ia mulai bertanya-tanya, bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika orang lain lebih baik? Bagaimana jika aku mengecewakan semua orang? Karena terlalu terikat pada hasil, tangannya menjadi kaku, matanya kehilangan fokus, dan tembakannya meleset. Begitu pula dalam hidup, keterikatan berlebihan pada hasil tertentu, entah itu kesuksesan, pengakuan, atau kemenangan, seringkali justru menciptakan kecemasan yang menghalangi performa terbaik kita. Buddha pernah berkata bahwa akar penderitaan adalah keterikatan. Ini tidak berarti kita tidak boleh memiliki tujuan, tetapi kita perlu memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana kita. Jika kita menggantungkan kebahagiaan hanya pada hasil tertentu, kita akan selalu hidup dalam ketegangan dan kekecewaan. Alih-alih bertanya, bagaimana memastikan keberhasilan, kita bisa bertanya, bagaimana menikmati prosesnya, terlepas dari hasil akhirnya. Orang-orang yang paling bahagia dan paling sukses, bukanlah mereka yang selalu mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi mereka yang mampu menikmati perjalanan itu sendiri, apapun yang terjadi. Bertindak tanpa keterikatan bukan berarti menjadi pasif atau tidak peduli, melainkan berkomitmen penuh pada tindakan tanpa membiarkan hasilnya menentukan nilai diri kita. Salah satu cara untuk melatih ini adalah dengan mengarahkan fokus pada tindakan, bukan pada hasil. Saat melakukan sesuatu, alihkan perhatian dari "aku harus berhasil" menjadi "aku akan melakukan yang terbaik dalam momen ini". Dengan cara ini, kita mengurangi beban mental yang tidak perlu. Selain itu,
Visualisasi pelepasan dapat membantu kita melepaskan keterikatan. Bayangkan menggenggam pasir di tangan. Semakin erat genggaman kita, semakin banyak pasir yang jatuh dari sela jari. Tetapi jika kita membuka tangan dengan lembut, pasir itu tetap ada di sana. Begitu pula dengan kehidupan. Semakin kita berusaha mengontrol segalanya, semakin banyak yang terasa lepas dari genggaman kita. Berlatih menerima apa yang terjadi juga merupakan latihan yang bermanfaat. Setiap hari, hadapilah satu situasi tanpa perlawanan mental. Jika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, alih-alih bereaksi dengan frustrasi, katakan dalam hati, "Ini bagian dari perjalanan. Aku menerima dan menyesuaikan diri." Dengan demikian, kita belajar menerima kehidupan dengan lebih ringan. Terakhir, kita dapat menggunakan prinsip ini menarik. Alih-alih langsung menilai sesuatu sebagai baik atau buruk, cobalah melihatnya dengan sikap penasaran. Dengan berkata, "Ini menarik. Apa yang bisa kupelajari dari ini?" Kita membuka diri untuk menerima ketidakpastian dengan lebih tenang dan bijaksana. Salah satu ketakutan terbesar dalam melepaskan keterikatan adalah kehilangan motivasi atau disiplin. Namun, justru sebaliknya yang terjadi. Ketika kita tidak lagi dibebani ketakutan dan kecemasan, kita bisa bertindak dengan lebih efektif. Kedisiplinan dapat dibangun dengan menetapkan niat yang lebih dalam, bukan hanya target. Daripada berfokus pada hasil akhir seperti, "Aku harus menjadi sukses," lebih baik fokus pada niat seperti, "Aku ingin terus bertumbuh dan memberikan yang terbaik." Selain itu, menggunakan sistem lebih efektif daripada hanya mengandalkan kemauan keras. Jika ingin menulis buku, misalnya, daripada memaksa diri untuk menulis 10 halaman sehari, kita bisa menetapkan sistem sederhana seperti, "Aku akan menulis selama 30 menit setiap pagi." Dengan pendekatan ini, kita lebih mudah menjaga konsistensi tanpa tekanan yang berlebihan. Fleksibilitas dalam proses juga penting. Jika rencana A tidak berhasil, kita tidak perlu panik. Masih ada rencana B, C, dan seterusnya. Kedisiplinan yang kaku mudah patah, tetapi kedisiplinan yang fleksibel dapat menyesuaikan diri dan tetap berkembang. Yang paling penting, kita harus belajar menikmati perjalanan. Jika hanya berfokus pada tujuan akhir, kita akan selalu merasa terburu-buru dan tidak pernah puas. Namun, jika kita menemukan kebahagiaan dalam langkah-langkah kecil, kita akan lebih bertahan dalam jangka panjang. Hidup ini bukan tentang mengontrol segalanya, tetapi tentang memahami kapan harus bertindak dan kapan harus membiarkan sesuatu mengalir dengan sendirinya. Ketika kita terlalu terikat pada hasil, kita seringkali kehilangan kebahagiaan dan ketenangan. Tetapi ketika kita belajar bertindak dengan keikhlasan, hidup menjadi lebih ringan dan lebih mengalir. Mari kita bergerak dengan niat yang tulus, bekerja keras dengan keseimbangan, dan membiarkan kehidupan mengungkapkan keajaibannya dalam caranya sendiri. Ketika kita berhenti melawan arus dan mulai mengalir dengannya, kita akan menemukan bahwa keberhasilan, kebahagiaan, dan ketenangan sudah ada di hadapan kita, menunggu untuk ditemukan. Bab 7. Kreativitas dan kebebasan. Kreativitas bukan hanya soal bakat, tetapi juga lingkungan yang kita ciptakan untuk mendukungnya. Jika kita ingin kreativitas mengalir dengan alami, kita perlu menyediakan ruang dan kebiasaan yang menunjang proses tersebut. Salah satu cara yang dapat membantu adalah menulis bebas setiap pagi, seperti yang diajarkan oleh Julia Cameron. Meluangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk menulis tanpa aturan, tanpa sensor, dan tanpa ekspektasi akan melatih otak untuk lebih fleksibel dalam berpikir. Ini bukan soal menghasilkan sesuatu yang sempurna, tetapi tentang memberi kebebasan bagi pikiran untuk mengeksplorasi ide-ide baru. Selain menulis, berjalan tanpa tujuan juga dapat menjadi cara efektif untuk memicu kreativitas. Banyak ide terbaik justru muncul bukan saat kita duduk diam memikirkannya, tetapi ketika kita bergerak. Dengan berjalan kaki tanpa arah tertentu, pikiran menjadi lebih rileks, memungkinkan inspirasi datang dengan sendirinya. Membuka diri terhadap berbagai perspektif juga penting. Membaca atau menonton sesuatu di luar zona nyaman, kita bisa memberikan kejutan inspiratif yang tidak terduga. Seorang penulis, misalnya, dapat menemukan ide baru dari sebuah dokumenter tentang seni, atau seorang musisi bisa mendapatkan inspirasi dari buku psikologi.
Terkadang, kreativitas lahir dari hal-hal yang jauh dari bidang kita sendiri. Lebih jauh, bermain tanpa target juga bisa menjadi cara untuk membebaskan kreativitas dari tekanan hasil akhir. Melukis tanpa niat menjual, menulis tanpa niat dipublikasikan, atau membuat musik hanya untuk bersenang-senang memungkinkan kita untuk mengeksplorasi ide dengan lebih leluasa. Ketika ekspektasi dihilangkan, kreativitas yang murni bisa muncul dengan lebih bebas. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern, kita sering lupa bahwa kreativitas tumbuh dalam keheningan. Terlalu banyak distraksi dari media sosial, email, dan notifikasi membuat pikiran kita sibuk, tidak memberi ruang bagi ide-ide untuk berkembang. Leonardo da Vinci, seorang seniman dan ilmuwan besar, sering meluangkan waktu hanya untuk memandang dunia. Ia tidak selalu sibuk bekerja, tetapi juga memberi dirinya kesempatan untuk diam, mengamati, dan membiarkan pikirannya berkembang dengan leluasa. Untuk menciptakan ruang bagi inspirasi, kita dapat melatih keheningan dalam berbagai cara. Meditasi atau sekadar duduk dalam keheningan selama beberapa menit setiap hari dapat membantu menenangkan pikiran. Menetapkan waktu tanpa layar atau melakukan digital detox juga dapat memberi kesempatan bagi otak kita untuk beristirahat dari arus informasi yang terus-menerus. Selain itu, menikmati momen-momen sederhana seperti duduk di taman dan mengamati orang-orang berlalu lalang bisa menjadi latihan untuk mengasah ketajaman observasi kita, sesuatu yang penting dalam proses kreatif. Ketika kita memberikan diri kita waktu untuk diam dan tidak terburu-buru, kita akan terkejut melihat bagaimana inspirasi mulai datang dengan sendirinya. Bab 8, ketakutan, harapan, dan keseimbangan di antara keduanya. Harapan seringkali dikaitkan dengan sesuatu yang positif. Sejak kecil, kita diajarkan untuk berharap akan masa depan yang lebih baik. Berharap impian kita menjadi kenyataan. Berharap dunia menjadi tempat yang lebih baik. Namun, apakah harapan selalu membawa manfaat? Ada saatnya harapan justru berubah menjadi jebakan. Ketika kita terlalu melekat pada hasil yang kita inginkan, kebahagiaan kita bergantung sepenuhnya pada sesuatu yang belum tentu terjadi. Kita mulai berpikir, aku akan bahagia jika, atau hidupku baru sempurna kalau, dan tanpa sadar, kita menciptakan penderitaan bagi diri kita sendiri. Harapan yang berlebihan seringkali berujung pada kekecewaan. Saat kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi yang telah kita bangun, kita merasa gagal, padahal mungkin bukan kegagalan yang terjadi, hanya saja cara kita berharap yang perlu disesuaikan. Orang-orang yang paling damai dalam hidup bukanlah mereka yang tidak memiliki harapan, melainkan mereka yang mampu melepaskan keterikatan pada hasil. Mereka memahami bahwa harapan itu baik, tetapi tidak boleh menjadi sumber penderitaan ketika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan keinginan. Ketakutan dan keinginan ibarat dua sisi dari koin yang sama. Semakin besar keinginan kita terhadap sesuatu, semakin besar pula ketakutan kita akan kehilangannya. Jika kita sangat menginginkan kesuksesan, maka kegagalan menjadi momok yang menakutkan. Jika kita begitu mendambakan cinta, maka penolakan terasa seperti ancaman. Jika kita sangat ingin bahagia, maka penderitaan menjadi sesuatu yang kita hindari dengan segala cara. Semakin kita melekat pada sesuatu, semakin besar rasa takut yang muncul bersamanya. Inilah hukum paradoks. Dalam upaya kita menghindari rasa takut, kita justru semakin dikuasainya. Sebagaimana air yang mengalir, semakin erat kita menggenggamnya, semakin cepat ia menghilang dari celah jari kita. Namun, jika kita membiarkan tangan kita terbuka, air itu tetap berada di sana, mengalir dengan tenang. Begitu pula dengan kehidupan. Saat kita belajar menerima ketidakpastian, kita menemukan kebebasan sejati. Kebebasan sejati tidak datang dari mendapatkan semua yang kita inginkan, melainkan dari kemampuan untuk tetap tenang dan bahagia, bahkan ketika kita tidak mendapatkannya. Bayangkan dua orang yang berada di tengah badai. Orang pertama merasa panik, berharap badai segera berlalu, mengeluh betapa buruknya cuaca, dan mengutuk keadaan. Sementara itu, orang kedua memilih untuk menerima badai apa adanya, mencari tempat berteduh, dan tetap tenang hingga badai berlalu. Dalam situasi yang sama, siapa yang lebih damai? Hidup kita seringkali seperti badai, penuh ketidakpastian dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan.
Jika kita terus-menerus berusaha mengendalikan semuanya, kita akan kelelahan. Namun, jika kita belajar menerima apa yang ada, kita akan menemukan ketenangan di tengah ketidakpastian. Menerima bukan berarti menyerah tanpa usaha, tetapi memahami bahwa kita tetap berusaha tanpa membiarkan hasilnya mendikte kebahagiaan kita. Mindfulness adalah kunci untuk hidup dalam keseimbangan antara harapan dan ketakutan. Salah satu cara untuk melatihnya adalah dengan latihan napas sadar. Saat ketakutan atau harapan berlebihan muncul, kita bisa fokus pada napas dengan menarik napas dalam-dalam, menghitung hingga 4, lalu menghembuskannya perlahan. Teknik sederhana ini membantu menenangkan sistem saraf dan membawa kesadaran kita kembali ke momen ini. Selain itu, kita bisa melatih diri untuk mengamati pikiran tanpa terbawa arusnya. Bayangkan pikiran seperti awan yang bergerak di langit. Ketika ketakutan atau harapan muncul, kita cukup mengamatinya tanpa menghakimi atau terjebak di dalamnya. Seiring waktu, kita akan menyadari bahwa tidak semua pikiran harus dipercayai atau diikuti. Latihan bersyukur juga menjadi cara efektif untuk mengurangi keterikatan pada masa depan dan lebih menghargai saat ini. Dengan meluangkan waktu setiap hari untuk mensyukuri hal-hal yang sudah kita miliki, kita menyadari bahwa kebahagiaan bukan hanya sesuatu yang akan datang di masa depan, tetapi juga ada di sini, sekarang. Akhirnya, kita perlu belajar melepaskan keterikatan pada hasil. Saat berusaha mencapai sesuatu, ingatlah bahwa kita bisa memberikan yang terbaik tanpa harus membiarkan hasil akhirnya menentukan kebahagiaan kita. Dengan sikap ini, kita tetap bisa berusaha dengan sepenuh hati tanpa terbebani oleh kecemasan yang berlebihan. Ketakutan dan harapan adalah bagian alami dari kehidupan. Kita tidak bisa menghindarinya, tetapi kita bisa belajar untuk tidak dikuasai olehnya. Hidup yang seimbang bukan berarti tanpa harapan atau tanpa ketakutan, tetapi hidup yang menerima keduanya dengan penuh kesadaran. Kita bisa tetap berharap tanpa terjebak dalam ekspektasi yang kaku, dan kita bisa menghadapi ketakutan tanpa membiarkannya melumpuhkan kita. Seperti seorang penari yang mengikuti alunan musik kehidupan, kita tidak perlu melawan atau terlalu berpegang pada satu langkah. Kita hanya perlu mengalir bersama ritme, menikmati setiap gerakan, dan percaya bahwa setiap langkah membawa kita ke arah yang tepat. Bab 9, Paradoks Keberhasilan. Semakin kita melepaskan, semakin kita mendapatkan. Dalam budaya yang mengagungkan kerja keras tanpa henti, kita sering diajarkan bahwa semakin keras kita berusaha, semakin besar peluang untuk sukses. Hidup tampak seperti medan pertempuran, di mana hanya mereka yang berjuang mati-matian yang akan menang. Namun, apakah itu benar? Banyak kisah membuktikan bahwa keberhasilan justru muncul ketika seseorang berhenti berusaha terlalu keras. Seorang seniman misalnya, bisa menghabiskan berjam-jam mencoba menciptakan mahakarya, tetapi lukisan terbaiknya justru lahir saat ia melukis tanpa tekanan. Seorang pengusaha yang terus memaksakan setiap detail dalam bisnisnya mungkin baru meraih kesuksesan ketika ia belajar mempercayai proses. Kisah Elizabeth Gilbert, penulis Eat, Pray, Love, juga menjadi contoh nyata. Setelah bertahun-tahun mengalami penolakan, kesuksesan akhirnya datang bukan saat ia menulis demi ketenaran, melainkan ketika ia menulis dengan hati yang lepas dan bebas. Hal yang sama juga dialami oleh aktor, atlet, dan inovator yang menemukan performa terbaik mereka saat berada dalam keadaan mengalir, bukan ketika mereka terobsesi dengan hasil akhir. Ketika seseorang terlalu memaksakan sesuatu, ketegangan yang timbul dapat menghambat kreativitas dan justru menciptakan rintangan yang tidak perlu. Melepaskan bukan berarti berhenti berusaha, tetapi bekerja dengan cerdas, bukan sekadar bekerja keras. Banyak orang terjebak dalam perangkap kesibukan tanpa makna, terus bergerak dari satu tugas ke tugas lain tanpa benar-benar maju. Mereka mengira bahwa semakin sibuk mereka, semakin produktif mereka. Padahal, ada perbedaan besar antara produktivitas sejati dan sekadar kesibukan. Produktivitas sejati adalah tentang melakukan hal yang benar dengan cara yang tepat dan pada waktu yang tepat. Sementara itu, kesibukan yang tidak berarti hanyalah upaya mengisi waktu dengan aktivitas tanpa arah yang jelas. Orang yang benar-benar produktif memahami kapan harus mendorong diri dan kapan harus mengambil jeda. Mereka tidak hanya bekerja keras, tetapi juga bekerja dengan ritme yang seimbang. Konsep ini selaras dengan filosofi Wu Wei
dalam Taoism yang mengajarkan tindakan tanpa paksaan. Ini bukan berarti menjadi pasif, melainkan bertindak dengan selaras bersama aliran kehidupan, bukan melawannya. Ketika seseorang bekerja dengan aliran ini, segalanya terasa lebih mudah. Usaha tetap dilakukan, tetapi tanpa beban dan kecemasan berlebihan. Membedakan antara usaha yang bermanfaat dan usaha yang hanya membuang energi memerlukan kesadaran. Salah satu cara terbaik untuk menilai apakah sesuatu benar-benar penting adalah dengan bertanya pada diri sendiri. Apakah pekerjaan ini benar-benar memiliki dampak jangka panjang atau hanya terasa mendesak di saat ini? Banyak orang menghabiskan waktu pada tugas yang tampak mendesak tetapi sebenarnya tidak begitu penting. Selain itu, apakah pekerjaan ini dilakukan karena benar-benar perlu? Atau hanya karena ada ketakutan untuk berhenti? Kadang-kadang, orang terus bekerja hanya karena takut menghadapi keheningan. Berani mengambil jeda bisa membantu kita melihat apakah suatu tugas benar-benar diperlukan. Di sisi lain, penting juga untuk bertanya, apakah kita menikmati proses ini atau hanya menunggu hasilnya? Jika semua usaha hanya berpusat pada hasil akhir tanpa menikmati perjalanan, mungkin kita telah kehilangan esensi dari apa yang sebenarnya kita lakukan. Menikmati proses adalah kunci agar usaha yang kita lakukan menjadi lebih bermakna dan tidak terasa membebani. Menerapkan konsep keseimbangan ini dalam kehidupan sehari-hari bisa dimulai dengan menetapkan niat yang jelas di pagi hari. Menentukan apa yang ingin dicapai dalam sehari tanpa terlalu terikat pada hasil akhir bisa menjadi langkah awal untuk bekerja dengan lebih ringan. Setelah menetapkan niat, lepaskan ekspektasi, dan fokuslah pada tindakan yang dapat dilakukan saat ini. Selain itu, penting untuk melatih kebiasaan berhenti sejenak. Setiap beberapa jam, ambillah napas dalam dan tanyakan pada diri sendiri, apakah yang sedang dikerjakan benar-benar produktif atau hanya rutinitas tanpa arah. Dengan begitu, kita dapat menghindari jebakan kesibukan yang tidak perlu. Menikmati proses juga menjadi bagian penting dalam menciptakan keseimbangan dalam bekerja. Ketika kita sepenuhnya hadir dalam apa yang kita lakukan, baik dalam pekerjaan, interaksi dengan orang lain, atau momen-momen sederhana, hidup menjadi lebih ringan. Belajar mempercayai aliran kehidupan juga merupakan langkah yang tak kalah penting. Tidak semua hal dapat kita kendalikan, dan ada saatnya kita perlu percaya bahwa setelah melakukan yang terbaik, kehidupan akan memberikan jawaban yang tepat pada waktunya. Paradoks keberhasilan mengajarkan bahwa semakin kita terobsesi dengan mendapatkan sesuatu, semakin sulit hal itu diraih. Namun, ketika kita melepaskan keterikatan dan membiarkan proses berjalan dengan alami, kesuksesan seringkali datang dengan lebih mudah. Kehidupan bukan hanya tentang perjuangan tanpa henti, tetapi juga tentang menemukan ritme yang tepat antara usaha dan penerimaan. Dengan memahami kapan harus bekerja keras dan kapan harus melepaskan, kita menemukan kebebasan. Dalam kebebasan itulah, keberhasilan seringkali muncul dengan sendirinya, tanpa tekanan, tanpa paksaan, dan dengan lebih banyak ketenangan. Bab 10. Hidup dengan kepercayaan, menemukan kebahagiaan di tengah ketidakpastian. Kita hidup di dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Tidak ada yang bisa menjamin apa yang akan terjadi besok, apalagi di masa depan. Namun, kebanyakan dari kita justru menghabiskan hidup dalam kecemasan, mencoba mengendalikan hal-hal yang sebenarnya di luar kendali kita. Kita mencari kepastian dalam pekerjaan, hubungan, keuangan, dan masa depan kita. Kita ingin tahu dengan pasti bahwa semua usaha kita akan membuahkan hasil, bahwa setiap langkah yang kita ambil akan membawa kita menuju kebahagiaan. Namun, ironinya, semakin kita berusaha menggenggam kepastian, semakin kita merasa gelisah. Tapi bagaimana jika kita melihat ketidakpastian bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai sesuatu yang alami? Bagaimana jika, alih-alih melawan arus kehidupan, kita belajar mempercayainya? Ketidakpastian bukanlah musuh. Ketidakpastian adalah ruang di mana keajaiban terjadi. Ada dua cara untuk menjalani hidup, dengan ketakutan atau dengan kepercayaan. Ketakutan membuat kita selalu merasa waspada, seolah-olah dunia ini adalah tempat yang berbahaya, dan kita harus terus mengendalikan segala sesuatu. Kita takut kehilangan, takut gagal, takut mengambil keputusan yang salah. Di sisi lain, kepercayaan membawa kita pada ketenangan.
Ini bukan tentang keyakinan buta bahwa segalanya akan selalu berjalan sesuai keinginan kita, tetapi lebih kepada memahami bahwa apapun yang terjadi, kita akan mampu menghadapinya. Seperti seorang pendaki gunung yang percaya pada langkah-langkahnya meskipun jalurnya berkabut, kita bisa belajar untuk percaya bahwa setiap pengalaman dalam hidup membawa kita ke arah yang tepat, bahkan jika kita tidak selalu bisa melihatnya dengan jelas. Kepercayaan bukan berarti pasif. Ini bukan berarti kita berhenti berusaha atau menyerah pada keadaan. Sebaliknya, kepercayaan memungkinkan kita untuk bertindak tanpa beban, bekerja tanpa ketakutan, dan melangkah maju tanpa terus-menerus dihantui kekhawatiran tentang masa depan. Seringkali kita menjalani hidup seperti orang yang duduk di dalam kereta, terus-menerus bertanya, berapa lama lagi sampai kita sampai? Kita selalu menantikan sesuatu, pekerjaan impian, pasangan yang sempurna, lebih banyak uang, kebebasan finansial, atau momen di mana kita akhirnya bisa benar-benar bahagia. Kita menaruh kebahagiaan kita di masa depan, menganggap bahwa kita hanya bisa merasa damai setelah mencapai tujuan tertentu. Tapi, apa yang terjadi ketika kita sampai di sana? Kita segera mencari tujuan baru, dan siklus ini terus berulang. Hidup bukanlah perlombaan menuju garis akhir. Hidup adalah perjalanan yang harus dinikmati di setiap langkahnya. Ketika kita berhenti terburu-buru dan mulai benar-benar hadir dalam setiap momen, kita akan menyadari bahwa kebahagiaan tidak pernah berada di luar jangkauan kita. Kebahagiaan selalu ada di sini, di saat ini. Hanya saja kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang lain, sehingga kita tidak melihatnya. Berikut cara agar kita bisa mulai menikmati hidup tanpa terburu-buru. 1. Lepaskan tekanan untuk selalu mencapai sesuatu. Tidak semua hal harus menjadi pencapaian. Terkadang, yang terbaik adalah sekadar mengalami dan menikmati. 2. Berhenti menunda kebahagiaan. Jangan menunggu hal-hal besar untuk merasa bahagia. Mulailah melihat keindahan dalam momen-momen kecil. Secangkir kopi hangat, percakapan yang tulus, suara hujan yang menenangkan. 3. Sadari bahwa hidup akan selalu berubah. Setiap fase dalam hidup memiliki keindahannya sendiri. Jangan menunggu masa depan untuk menghargai apa yang kamu miliki sekarang. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa orang yang paling damai bukanlah mereka yang memiliki segalanya, tetapi mereka yang mampu menerima kehidupan apa adanya? Kepercayaan membawa ketenangan. Ketika kita percaya bahwa kehidupan ini memiliki caranya sendiri untuk bekerja, kita tidak lagi terjebak dalam ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan. Kita tidak lagi merasa harus mengendalikan setiap detail dalam hidup. Kita bisa bekerja keras, mengambil keputusan terbaik yang kita bisa, lalu melepaskan hasilnya kepada kehidupan. Dan disitulah letak kebahagiaan sejati, bukan dalam mencapai kesempurnaan, tetapi dalam hidup dengan ketenangan, apapun yang terjadi. Di awal perjalanan ini, kita mungkin berpikir bahwa kesuksesan adalah tentang mencapai tujuan tertentu, memiliki pekerjaan bergengsi, mencapai kebebasan finansial, mendapatkan pengakuan dari orang lain. Tapi setelah semua refleksi ini, mungkin kita mulai melihat kesuksesan dengan cara yang berbeda. Kesuksesan bukanlah sesuatu yang ada di luar sana. Kesuksesan adalah bagaimana kita menjalani hidup kita sehari-hari. Jika kita bisa bangun di pagi hari dengan perasaan damai, itu adalah kesuksesan. Jika kita bisa menikmati perjalanan hidup tanpa terbebani oleh masa lalu atau ketakutan akan masa depan, itu adalah kesuksesan. Jika kita bisa menjalani hidup dengan penuh kepercayaan, tanpa terburu-buru dan tanpa rasa takut yang berlebihan, maka kita telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar pencapaian eksternal. Kita telah menemukan kebebasan batin. Hidup dengan kepercayaan berarti menerima bahwa kita tidak selalu tahu kemana jalan ini akan membawa kita, tetapi kita tetap melangkah dengan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, kita akan baik-baik saja. Dan mungkin, itulah definisi kesuksesan yang sebenarnya. Kesimpulan, pada akhirnya hidup bukanlah tentang mengendalikan setiap detail atau memastikan setiap langkah kita aman dari ketidakpastian. Hidup adalah tarian antara usaha dan penerimaan, antara ambisi dan keikhlasan. Kita bisa merencanakan, bekerja keras dan bermimpi, tetapi kita juga harus memberi ruang bagi keajaiban yang terjadi di luar kendali kita.
Kepercayaan adalah jembatan antara kegelisahan dan ketenangan. Semakin kita melepaskan keterikatan pada hasil, semakin kita menemukan kebebasan sejati. Semakin kita berhenti mengejar kebahagiaan di luar diri, semakin kita menyadari bahwa kebahagiaan itu selalu ada di sini dan sekarang. Jadi, berjalanlah dengan keyakinan. Peluk ketidakpastian dengan hati terbuka. Biarkan hidup mengalir dengan caranya sendiri dan nikmati setiap momennya tanpa terburu-buru. Karena pada akhirnya, bukan tentang seberapa jauh kita pergi atau seberapa banyak yang kita capai, tetapi seberapa dalam kita benar-benar hidup.